Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Hajah Yuli Puspitarini MSI, selaku pembimbing 1 karya tulis ilmiah saya. Yang saya hormati, Ibu Amaliah Dayani Burhan, selaku pembimbing 2 karya tulis ilmiah saya. Dan yang saya hormati juga, Ibu Rini Sulistewati MSc APT, selaku dosen penguji karya tulis ilmiah saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Variasi Konsentrasi Perendaman Larutan Temu Kunci terhadap kadar formalin pada ikan asin teri nasi di pasar tradisional Kota Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Rizky Syamulana Firdaus, NIM saya 1784086. Saya mahasiswa D3 Farmasi, Program Studi Farmasi, Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Roadmap penelitian saya adalah yang pertama, tahun 2017 oleh Berlian, efektivitas kunyit sebagai produksi formalin pada tahu menunjukkan penurunan kadar formalin sebesar 63% pada konsentrasi 20% dengan lama perendaman 90 menit. Yang kedua, pada tahun 2018 oleh Eolia dengan judul Pengaruh Perendaman sari belimbing wuluh terhadap kadar formalin pada ikan asin teri nasi di pasar tradisional Yogyakarta menunjukkan penurunan kadar formalin sebesar 79,872% dengan waktu perendaman 150 menit. Yang ketiga, Isnaini pada tahun 2019 dengan pengaruh variasi konsentrasi perendaman larutan kunyit terhadap kadar formalin pada ikan asin teri nasi di pasar tradisional Yogyakarta menunjukkan penurunan kadar formalin sebesar 42,630% pada konsentrasi 25%. Maka itu saya mengambil judul Pengaruh Variasi Suhu Perendaman Larutan Temu Kunci terhadap kadar formalin pada ikan asin teri nasi di pasar tradisional Yogyakarta. Tujuan penelitian saya ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui ikan asin teri nasi yang beredar di pasar tradisional Yogyakarta, apakah positif mengandung formalin atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas temu kunci dalam penurunan kadar formalin pada ikan asin teri nasi dengan metode perebusan. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan efektivitas penurunan kadar formalin pada ikan asin teri nasi dengan metode perebusan temu kunci, lama waktu perendaman dengan temu kunci, dan konsentrasi temu kunci. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian saya ini adalah jenis penelitian eksperimen, di mana uji kualitatif menggunakan uji test kit formalin dan uji kuantitatif menggunakan titrasi asidimetri. Yang kedua ada tempat pengambilan sampel. Saya mengambil sampel ikan asin teri nasi ini dari 5 pasar berbeda di Kota Yogyakarta. Yang pertama Pasar Beringharjo, kedua Pasar Sentul, ketiga Pasar Lempuyangan, keempat Pasar Kota Gede, dan yang kelima adalah Pasar Ngiwangan. Dengan subjek dan objek, subjek adalah ikan asin teri nasi yang tadi saya beli di 5 pasar berbeda itu yang telah saya sebutkan, dan objeknya adalah kadar formalin pada ikan asin teri nasi itu sendiri. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai variasi suhu yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah 30 derajat, kedua 45 derajat, ketiga 60 derajat, 75 derajat, dan yang terakhir kelima 90 derajat Celcius. Dan untuk variabel terikatnya adalah kadar formalin pada ikan asin teri nasi itu sendiri. Sedangkan yang ketiga variabel kontrol adalah konsentrasi larutan temu kunci dan lama waktu perendaman larutan temu kunci itu sendiri. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian saya adalah ikan asin teri nasi yang beredar di pasar tradisional Kota Yogyakarta. Sedangkan sampel ada 2. Yang pertama sampel uji kualitatif yang tadi dites dengan menggunakan tes kit formalin adalah 25 sampel ikan asin teri nasi yang telah saya dapatkan dari 5 pasar yang berbeda. Sedangkan sampel uji kuantitatif adalah 24 sampel ikan asin teri nasi yang telah diuji kualitatif dan positif mengandung formalin di dalamnya. Identifikasi formalin dengan tes kit. Pertama, menimbang 5 mg ikan asin teri nasi. Kedua, haluskan sampel dan tambahkan Aquades 10 ml. Ketiga, saring sampel lalu masukkan ke dalam tabung. Keempat, teteskan sampel dengan reagen A dan B sebanyak 2 tetes. Yang terakhir adalah sampel positif berubah menjadi warna keunguan, dan jika itu negatif ataupun tidak mengandung formalin maka dia tidak akan berubah warna. Uji kuantitatif sebelum perlakuan. Yang pertama ada pembuatan dan pembakuan larutan baku. Larutan HCl dibakukan menggunakan Na2CO3 yang sudah dikeringkan di dalam oven pada suhu 270 derajat Celcius selama 1 jam. Ini ditujukan agar H2O yang terikat dalam Na2CO3 bisa hilang
lalu tambah 3 tetes indikator merah metil, dan akan berwarna merah muda stabil apabila dia telah pada titik akhir titrasi. Selanjutnya ada titrasi blanko. Titrasi blanko ini berfungsi untuk koreksi, ya, untuk memastikan bahwa pelarut yang digunakan itu benar-benar baik. Dan terakhir ada penetapan kadar formalin sebelum perlakuan. Berfungsi untuk mengetahui kadar formalin sebelum dilakukan perlakuan agar bisa diketahui nilai reduksinya. Jadi maksudnya adalah kita menetapkan kadar formalin sebelum perlakuan dahulu. Apabila kita sudah mengetahui berapa jumlah formalin itu, dan setelah kita lakukan uji kuantitatif, nanti kita bisa mengetahui berapa perbandingan konsentrasi sebelum dan sudah dilakukan perlakuan itu. Perlakukan variasi suhu perendaman. Saya memakai 5 variasi suhu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang pertama suhu pada 30 derajat Celcius, yang kedua 45 derajat Celcius, ketiga 60 derajat Celcius, keempat 75 derajat Celcius, dan yang kelima ataupun terakhir 90 derajat Celcius. Saya menggunakan 5 variasi suhu ini dengan lama perendaman 25 menit. 25 menit. Pembuatan temu kunci. Pembuatan larutan temu kunci. Yang pertama, menimbang 100 gram temu kunci. Yang kedua, blender temu kunci dengan sebagian aquades, lalu saring. Menyaring tujuannya agar kita cuma mengambil larutannya aja. Dan yang ketiga, masukkan ke dalam labu takar 100 ml dan tambahkan aquades add 100 ml. Uji kualitatif sampel setelah perlakuan. Timbang ikan asin terinasi secara seksama 6 gram dengan rentang 5,994 sampai dengan 6,006 gram. Rendam ikan asin terinasi dengan larutan temu kunci sebanyak 20 ml sesuai dengan suhu selama 25 menit. Ambil ikan terinasi sesudah perendaman larutan temu kunci, masukkan ke dalam mortar, kemudian gerus sampai halus, tambahkan hidrogen peroksida 10% secukupnya, diamkan selama 15 menit. Kemudian setelah itu saring dengan kertas saring, masukkan ke dalam air lumayan, kemudian tambahkan 50 ml NaOH 1N, diamkan selama 5 menit, baru tetesi dengan menggunakan indikator merah metil 3 tetes. Setelah itu titrasi dengan HCl1N, lakukan replikasi semua minimal 3 kali. Nah, ini adalah tabel. Nah, ini adalah kadar formalin. Nah, ini adalah grafik kadar formalin setelah perendaman, ya. Bisa kita ketahui di sini semakin tinggi suhu, maka kadar formalinnya ada pada ikan asin terinasi itu sendiri semakin rendah ataupun semakin sedikit. Selanjutnya ada persentase penurunan kadar formalin, ya, sesuai dengan yang tadi grafik yang sebelumnya, bahwasanya pada suhu 90 derajat ini penurunan kadar formalin adalah paling tinggi, yaitu 82,47%. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian saya ini adalah yang pertama, sejumlah 24 sampel dari 25 sampel yang diambil dari 5 pasar yang berbeda tadi di pasar tradisional Kota Yogyakarta positif mengandung formalin. Yang kedua, perlakuan perendaman dengan variasi suhu menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dalam penurunan kadar formalin pada ikan asin terinasi. Dan yang terakhir, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa suhu yang paling efektif menurunkan kadar formalin adalah pada suhu 90 derajat Celcius. Nah, itu mungkin pemaparan yang bisa saya paparkan pada video ini. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu pembimbing dan ibu penguji yang telah rela menonton video saya ini. Apabila ada kurangnya dari saya sendiri dan apabila ada lebihnya dari Allah SWT. Sekian, sekian kasihan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.